Iya, kita jumpa lagi kawan-kawan ya untuk petani-petani di Indonesia dan juga hobis untuk tanaman ya. Hari ini kita akan bahas bagaimana akar tanaman mengambil makanan ya. Manusia tentu saja makannya ya nasi, sayur, ikan, daging dan sebagainya. Tapi akar tanaman dia akan mengambil pupuk atau hara ya, saya sebut dengan hara. Bisa jadi organik ataupun dari anorganik ya. Nah, akar tanaman tadi mengambil hara di tanaman bagaimana? Ya. Akar tanaman akan mengambil misalnya urea. Apakah dia akan mengunyah satu butir urea kemudian dimakan? Ternyata bukan begitu cara akar tanaman mengambil hara ya. Tapi akar tanaman itu akan mengambil hara-hara tersebut dalam bentuk ion. Nah, ion. Ion ada kita bagi menjadi kation dengan anion. Ya, kation itu yang positif, ada muatannya dia. Anion adalah muatannya dengan negatif. Nah, biasanya kita bagi ini. Jadi hara-hara yang kemarin kita bicarakan ada NP dengan K dengan Ca, Mg dengan sulfur, dan unsur hara mikro, itu akan berubah menjadi ion, kation dengan anion, kemudian baru diserap oleh akar tanaman. Ya. Kita bagi dia menjadi yang mana sih yang kation, mana sih yang anion. Nanti Anda lihat tabelnya, nanti ada di sini, bahwa kation itu semua yang bermuatan positif. Biasanya adalah NH4 positif, kemudian adalah Mg, ada dua positifnya, valensinya. Ada K kalium, ada K positif. Ca 2 positif, valensinya 2. Mangan 2 positif. Besi ada kemudian dua positif. Koper 2 positif, dan zinc 2 positif. Kemudian ada ion dalam bentuk anion apa saja? Ya, ada klor, Cl 1 positif, ada nitrat NO3 1 positif, ada fosfat juga ada yang fosfat HPO4 2 negatif, ada SO4 2 negatif, molybdenum ada MO4 2 negatif, silika SiO2 2 negatif. Ya, 2 negatif. Nah, setiap akar mengambil ion-ion ini ya, dia akan melepaskan H positif, ada OH negatif. Jadi kalau dia makannya positif, dia akan melepaskan H positif, H1 positif. Tapi kalau misalnya dia mengambil bentuknya adalah anion atau OH, dia akan melepaskan OH negatif. Jadi terjadi keseimbanganlah di dalam akar. Nah, bagaimana proses akar tanaman itu memakan hara-hara dalam bentuk ion tadi? Ya, biasanya kita bagi ada 3. Pertama adalah orang sebut dengan mass flow atau aliran massa. Yang kedua adalah difusi. Yang ketiga adalah intersepsi akar. Jadi akar tanaman mengambil hara dalam bentuk larutan tadi, dalam bentuk ion, itu dalam 3 cara. Aliran massa, difusi, dan intersepsi akar. Apa itu aliran massa? Jadi kalau aliran massa itu adalah, ya biasanya adalah ikut bersama-sama dengan air. Ya, jadi akar tanaman menyedot air, bersama-sama dengan itu pula hara-hara yang bersifat aliran massa tadi akan diambil oleh tanaman. Apa saja yang unsur hara apa saja yang ikut cara makannya secara aliran massa? Nah, biasanya adalah N, nitrogen, kalsium, sulfur, dan kalium. Ada kalium ada 20% itu ada diambil oleh aliran massa. Ya, biasanya nitrogen, kalsium dengan sulfur. 3 unsur hara itu biasanya adalah aliran massa. Ya. Nah, kemudian ada cara kedua adalah cara difusi. Difusi apa? Yaitu ada perbedaan konsentrasi ya, dari konsentrasi tinggi ke rendah. Jadi karena perbedaan konsentrasi maka terjadilah difusi dari konsentrasi tinggi ke rendah. Unsur hara apa saja sih kira-kira yang cara makannya dengan cara difusi? Yaitu
fosfat, kalium ya, dan juga magnesium. Biasanya 3 hara tersebut adalah secara difusi ya. Yang ketiga adalah cara intersepsi akar. Intersepsi akar itu adalah akar tanaman yang mendekati hara, di mana hara itu terjerap oleh koloid tanah. Jadi akar yang secara aktif mendekati unsur hara tersebut, baru diambil oleh akar tanaman. Dengan cara mengetahui cara makan hara ini, akar menyerap hara-hara tersebut, maka kita lebih tepatlah bijaksana bagaimana kita memperlakukan unsur hara tersebut untuk di tanaman. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana tanaman mengambil hara. Ingat bahwa tanaman itu mengambil dengan cara ion, ya. Ada ion adalah ada kation dengan anion, kemudian dengan cara aliran massa, apakah difusi dengan intersepsi, bagian-bagian unsur hara NPK, CMGS dan sebagainya itu dengan cara yang 3 cara ini. Dengan cara mengetahui Anda apakah aliran massa, difusi dan intersepsi, maka Anda akan bijaksana untuk meletakkan dan mengetahui hara tersebut bagaimana dimakan. Sampai jumpa, kita akan bicara topik yang berbeda.